Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa dan siswi, kembali di channel ini. Dan kita masih akan membahas pelajaran matematika kelas 10. Kali ini matematika kelas 10 wajib. Nah, materi ini adalah materi pengantar sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel. Kita akan mengulang kembali sistem persamaan linear 2 variabel yang sudah dipelajari waktu SMP. Tapi jangan lupa sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Serta kalau ada pertanyaan silahkan berikan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini kepada rekan-rekannya dan di sosial medianya agar bisa bermanfaat juga untuk yang lain. Sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel atau lebih dikenal dengan SPLDV memiliki bentuk umum yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, di mana A1, A2, B1, B2, C1, C2 itu sebagai konstanta real dan X Y sebagai variabel. Nah, berdasarkan bentuk umum ini, maka SPLDV mempunyai dua bentuk penyelesaian. Yang pertama adalah SPLDV homogen dan yang kedua adalah SPLDV tak homogen. Kapan SPLDV dikatakan homogen? Ketika C1, C2 sama dengan 0. Jadi bentuk umumnya adalah A1X ditambah B1Y sama dengan 0, A2X ditambah B2Y sama dengan 0. Lalu kapan ia dikatakan tidak homogen? Ketika C1, C2-nya tidak sama dengan 0, sehingga menjadi A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, untuk penyelesaian SPLDV ya, itu ada 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan metode substitusi murni. Langsung contohnya saja, diketahui persamaan pertama 3x ditambah y sama dengan 5, dan persamaan kedua adalah 2x ditambah 3y sama dengan 8. Maka kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita ambil persamaan 1. Nah, kenapa kita ambil persamaan 1? Kenapa tidak 2? Karena di persamaan 1 variabelnya lebih sederhana dan gampang untuk kita substitusikan, atau lebih gampang untuk kita sederhanakan. Ya, persamaan pertama kan 3x ditambah y sama dengan 5. Bentuk ini bisa diubah menjadi y sama dengan 5 dikurang 3x. Lalu kita substitusi y sama dengan 5 dikurang 3x ke persamaan 2. Persamaan 2 adalah 2x ditambah 3y sama dengan 8. Kita ganti nilai y ini dengan 5 dikurang 3x menjadi 2x ditambah 3 dikali 5 dikurang 3x. 3 kita kalikan ke dalam satu-satu, jadi 2x ditambah 15 dikurang 9x sama dengan 8. Nah, di sini kita pindah ruaskan 15 ke ruas kanan, sehingga 2x dikurang 9x sama dengan 8 dikurang 15, sehingga negatif 7x sama dengan negatif 7, sehingga x sama dengan 1. Nah, dapat x sama dengan 1, maka kita substitusikan juga x sama dengan 1 ke y sama dengan 5 dikurang 3x, sehingga y sama dengan 5 dikurang 3 dikali 1, sehingga y sama dengan 5 dikurang 3, y sama dengan 2 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Ingat, dalam proses penyusunan himpunan penyelesaian ini ditulis dalam bentuk x, y. X-nya 1, y-nya 2 ya. Ini adalah cara metode substitusi murni. Yang kedua adalah metode eliminasi murni. Nah, masih dari persamaan yang sama ya, 3x ditambah y sama dengan 5 sebagai persamaan 1 dan 2x ditambah 3y sama dengan 8 sebagai persamaan kedua. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Maka yang pertama kita eliminasi y untuk mendapatkan nilai x. Berarti 3x ditambah y sama dengan 5, 2x ditambah 3y sama dengan 8. Nah, di sini kan di perintah awalnya ya, kita eliminasi y. Eliminasi y, maka harus kita samakan nilai y-nya agar bisa dihilangkan. Agar nilai y-nya sama, di sini kan nilai y-nya 1, di sini 3. Maka persamaan 1 kita kali 3, persamaan 2 kita kali 1.
ya. Sehingga menjadi 9x ditambah 3y sama dengan 15, 2x ditambah 3y sama dengan 8. Kita hilangkan y. Nah, kita kan mau menghilangkan y. Untuk yang masih bingung dalam proses menentukan, apabila tandanya di sini sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kita lakukan operasi pengurangan. Tapi kalau di sini satu positif negatif atau negatif positif, maka kita lakukan operasi penjumlahan. Karena dia di sini sama-sama positif ya, 3y, 3y, maka kita kurang. Maka 9x dikurang 2x sama dengan negatif 7, 15 dikurang 8 sama dengan 7, sehingga x sama dengan 1. Ya, lalu kita eliminasi x untuk mendapatkan nilai y. Nah, di sini x-nya berapa? Di sini x-nya 3, di sini 2. Maka agar dia sama, kita cari KPK-nya, KPK-nya dapat 6 ya. Maka 3x ditambah y sama dengan 5, lalu 2x ditambah 3, y sama dengan 8. Maka persamaan pertama kita kali 2, persamaan 2 kita kali 3. Ya, maka hasilnya adalah 6x ditambah 2y sama dengan 10, 6x ditambah 9y sama dengan 24. Nah, karena kita mau menghilangkan x, ingat kita lihat tandanya. Tandanya di sini kan sama-sama positif. Karena dia sama-sama positif, maka kita lakukan operasi pengurangan. Maka negatif 7y sama dengan negatif 14, sehingga y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Ingat x, y. Ini adalah metode eliminasi murni. Lalu cara yang ketiga adalah dengan menggunakan cara gabungan atau metode gabungan. Kita eliminasi terlebih dahulu, baru kita substitusikan. Nah, persamaannya sama, 3x ditambah y sama dengan 5 sebagai persamaan pertama, 2x ditambah 3y sama dengan 8 sebagai persamaan kedua. Maka langkah pertama adalah kita eliminasi y untuk mendapatkan x. Apakah harus y? Tidak, kita boleh mengeliminasi x terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan eliminasi, maka kita pilihlah angka yang lebih sederhana untuk kita hilangkan. Maka yang paling sederhana di sini kita hilangkan adalah y. Makanya kita eliminasi y untuk mendapatkan nilai x. Ya, maka 3x ditambah y sama dengan 5, 2x ditambah 3y sama dengan 8, sama seperti cara eliminasi di awal. Maka kita dapat nilai x-nya di sini sama dengan 1 ya, x-nya sama dengan 1. Nah, setelah itu kita substitusikanlah x sama dengan 1 ke persamaan 1. Ke persamaan 1 sehingga kita dapat 3x dikali 1 ditambah y sama dengan 5, sehingga y sama dengan 5 dikurang 3, y sama dengan 2. Nah, kalau mau mensubstitusikan x sama dengan 1 ke persamaan 2 juga boleh, sehingga hasilnya adalah 2 dikali 1 ditambah 3y sama dengan 8, 3y sama dengan 8 dikurang 2, 3y sama dengan 6, y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1,2 ya. Itu dia pengantar kita sebelum masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Ingat ya, untuk menyelesaikan SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel itu bisa menggunakan cara substitusi murni, cara eliminasi murni, dan juga bisa dengan cara gabungan, yaitu dengan mengeliminasi dan substitusi. Terima kasih untuk sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Banyak maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.